Saya ingin sedikit ke Prof. Mujahirin terlebih dahulu. Sebagai seorang antropolog, dari tadi Anda hanya berbicara tentang pandangan umat yang bertuhan, tetapi kita juga jangan lupa bahwa di dalam kehidupan ada juga manusia yang tidak bertuhan atau ateis. Dari sisi antropolog, pandangan mereka terhadap kejadian seperti ini mungkin bisa diungkapkan Prof. Mujahirin juga, sehingga ada ruang bagi kita juga untuk berpikir cara berpikirnya mereka sebagai orang yang tidak bertuhan. Cara pandang saya begini, setiap orang bertuhan, cuma Tuhan yang seperti apa itu dikotomis gitu. Jadi orang selama ini mengatakan Anda bertuhan karena memeluk suatu agama. Ya, tetapi sebenarnya orang yang tidak memeluk agama pun dia bertuhan. Karena manusia selalu gagal untuk bisa memenuhi kehendaknya yang tak terbatas. Dia ada kegagalan-kegagalan. Maka karena itu dia menyerahkan kegagalan itu kepada Yang Maha Tahu. Nah, ketika ia menyebut Yang Maha Tahu, disitulah ia manusia itu bertuhan. Cuma ia tidak dikonkretkan dengan administrasi negara dan aturan-aturan yang ada di kitab-kitab suci. Betul, maksudnya begitu. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, menarik soal penyakit tadi begini. Ini dalam bahasa saya, kalau kebaikan itu pasti datang dari Tuhan. Tapi kalau keburukan atau kejahatan itu pasti datang dari manusia itu sendiri. Jadi penyakit itu datang dari manusia sendiri, hanya hadirnya diizinkan oleh Tuhan. Ya, gitu. Nah, jadi itu sebagai prima causa dari tingkah laku. Betul, ya, tingkah laku. Tingkah laku yang melampaui batas-batas dari rambu-rambu tadi, traffic light. Jadi manusia harus menerima risiko itu, dan risiko itu lalu menjadi sebuah catatan ulang. Kalau saya ditangkap polisi lalu risikonya begini, maka besok kalau lampu merah ya tidak akan nyebrang. Jadi pembelajaran ini bagi kita yang mau dengan pembelajaran. Ini sangat menarik, Prof, karena kalau kita tarik ke belakang, asal muasal penyakit ini kan dari hewan yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan kalau kita tahu di pasaran Cina sana itu banyak sekali hewan yang bukan konsumsi manusia itu dikelola dan dibuat sebagai makanan favorit dengan alasan akan membuat daya tahan tubuh dan lain sebagainya, sehingga menjadi tertarik bahwa ada sebuah kebenaran juga yang bisa diungkapkan bahwa ketika kita melanggar juga larangan Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab-kitab suci dari dulu sampai sekarang di dalam berbagai cerita, dan kita tabrak untuk memakan itu, justru penyakit itu sebenarnya yang menimbulkan kita sendiri ya. Tetapi itu diizinkan oleh Tuhan. Ini pengetahuan baru bagi kita semua, sehingga logika kita, nalar kita juga bisa kita ambil juga dari semua kitab suci yang ada juga.